Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Duha Safria. Saya merupakan dosen tetap untuk Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIDN 0311038803 dan NUPTK 1643766667237072. Saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib yang merupakan inti keilmuan program studi manajemen yang diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 3 dengan beban studi 3 SKS dan durasi pembelajaran 2,5 jam untuk setiap pertemuannya. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu rangkaian proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan berbagi perspektif dan juga praktik terbaik saya dalam mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan saya akan berkolaborasi dengan mahasiswa menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan juga relevan, membekali mahasiswa dengan kompetensi kritis dalam pengelolaan sumber daya manusia, serta mendorong mereka menjadi profesional yang berdaya saing di masa depan. Mata kuliah ini berupa materi teori yang nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada mahasiswa terkait dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Dan agar mahasiswa lebih memahami lagi mengenai konsep manajemen sumber daya manusia, maka kami akan melakukan analisis kasus dengan cara mulai dari mengidentifikasi masalahnya, kemudian menganalisis situasinya, kemudian akan kami kaitkan juga dengan tinjauan teoritis dan rekomendasi solusi dari permasalahan yang terjadi. Dengan menggunakan konsep dan metode-metode yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih kritis dan memahami konsep, kemudian mengimplementasikannya dengan memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat pada proses studi kasus. Proses pembelajarannya adalah tatap muka dengan bentuk pembelajaran kuliah serta diskusi. Pembelajarannya nanti akan berlangsung selama 16 minggu dengan pembagian 7 minggu di awal adalah pemaparan materi, kemudian minggu ke-8-nya adalah UTS, minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 adalah pemaparan materi lanjutan, kemudian di minggu ke-16 adalah pelaksanaan UAS. Untuk UTS dan UAS-nya sendiri nanti bentuknya proyek yang akan diinformasikan di awal pertemuan sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk mengerjakan proyek yang akan diberikan. 3 metode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu Discovery Learning, Contextual Instruction, dan juga Project Based Learning. Discovery Learning adalah mendorong mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman dan juga penemuan secara mandiri. Kemudian Contextual Instruction adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman di dunia nyata. Sementara untuk Project Based Learning akan melibatkan mahasiswa untuk proyek nyata yang memerlukan pemecahan masalah dan kerjasama di antara tim yang terbentuk. Dokumen perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa di Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Bina Sarana Informatika yang kita sebut dengan MyBase dalam laman elearning.ubsi.ac.id. Di sana mahasiswa bisa mengakses semua dokumen terkait dengan pembelajaran mulai dari RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian mahasiswa juga bisa mengakses RTM, rencana tugas mahasiswa, kemudian materi perkuliahan yang berupa modul dan juga slide yang akan dipaparkan oleh dosen dalam setiap pertemuannya.
LMS tersebut juga digunakan untuk mengakses tugas-tugas yang diberikan sehingga akan terintegrasi dengan proses penilaiannya nanti. LMS tersebut juga bisa kami gunakan untuk proses memberikan kuis dan menerima jawaban kuis dari mahasiswa. Berikut adalah CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ada 7 poin. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta fungsi organisasi yang terdiri dari pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Kemudian yang ketiga, menguasai minimal satu metode penelitian seperti studi kasus, survei, simulasi, di lingkup kualitatif dan juga kuantitatif, serta eksploratif, deskriptif, dan juga verifikatif. Mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu merumuskan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengendalian serta evaluasi pada level organisasional di berbagai tipe organisasi. Kemudian mampu menerapkan fungsi manajemen sumber daya manusia pada level organisasional di berbagai tipe organisasi dan mampu menerapkan komunikasi efektif lintas fungsi dan level operasional. Ada 3 CPMK untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk CPMK pertama, mahasiswa memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia sebagai bidang studi, sebagai inti fungsi dari manajemen. Dan CPMK kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami elemen fungsi-fungsi MSDM, misalnya perekrutan, pemilihan pelatihan, dan juga pengembangan. Dan CPMK yang ketiga atau yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan teknik manajemen sumber daya manusia pada beberapa ruang lingkup sumber daya manusia. Dalam rangka proses evaluasi, kami membagi 2 komponen penting, yaitu bobot penilaian dan juga rubrik penilaian. Bobot penilaian kami buat dalam rangka pembagian komponen yang nantinya akan berkontribusi secara keseluruhan atas nilai akhir dari mahasiswa. Bobot penilaian kami yang pertama adalah kehadiran atau partisipasi aktif mahasiswa selama pembelajaran berlangsung yang kami berikan bobot sebanyak 20%. Kemudian untuk nilai tugas adalah 25%, untuk nilai UTS 25%, dan juga UAS 30%. Untuk UTS dan UAS nanti bentuknya dalam proyek. Kemudian rubrik penilaiannya kami membagi menjadi 5 tingkatan nilai. Untuk nilai A dalam range 80 sampai dengan 100, untuk nilai B dalam range 70 sampai 79, untuk nilai C dalam range 60 sampai dengan 69, untuk nilai D dalam range 31 sampai 59, dan terakhir nilai E dalam range 0 sampai dengan 30. Untuk nilai D dan E dinyatakan gagal dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, itulah tadi paparan saya terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia beserta proses pembelajarannya. Dan setelah ini akan ada video praktik pembelajaran manajemen sumber daya manusia di kelas, hasil kolaborasi dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya, Duha Safria, selaku pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, akan menjelaskan mengenai apa sih mata kuliah manajemen sumber daya manusia itu. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, mungkin nanti saya akan mengulas sedikit tentang RPS, biar teman-teman nanti dapat gambaran apa sih yang mau dicapai dalam pembelajaran ini, kemudian nanti ada tugas apa saja dalam 1 semester ini, gitu ya, itu nanti akan kita ulas di RTM. Kemudian nanti juga saya akan membahas mengenai apa saja yang menjadi capaian pertemuan. Nanti kita akan bahas mengenai tema perencanaan, itu fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama, jadi nanti kita akan ulas itu, dan kemudian nanti akan ada tugas juga di akhir pertemuan. Jadi harapannya teman-teman di akhir pertemuan nanti udah tahu nih mau ngerjainnya gimana caranya.
Oke? Oke, kita mulai ya. Sebelum saya masuk lebih lanjut untuk mata kuliahnya, saya mau kasih gambaran dulu. Yang mau kita bahas hari ini adalah analisis, deskripsi, dan juga spesifikasi pekerjaan. Nah, ini adalah materi pertama kita. Ini adalah salah satu dari fungsi MSDM. Seperti kita ketahui ada beberapa ya fungsi MSDM, tapi yang mau dibahas di pertemuan ini adalah fungsi pertamanya, yaitu fungsi perencanaan. Ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, kita akan pindah dulu ke RPS, biar teman-teman punya gambaran apa yang mau dicapai dalam mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan. Oke, ya ini adalah capaian pembelajarannya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya, di sini sudah tertera apa yang mau dicapai dalam pembelajaran kita 1 semester ke depan terkait dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam pembelajaran ini teman-teman diharapkan untuk bisa memahami fungsi-fungsi MSDM, kemudian nanti teman-teman diharapkan bisa lebih komprehensif mengetahui konsep dari manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Terus nanti kita juga akan ada analisis kasus, nanti ada kita bedah satu-satu gitu ya, definisi masalahnya dulu, analisis situasinya dulu, tinjauan teoritis, baru nanti teman-teman akan diminta untuk merekomendasikan solusi dari permasalahan yang kita contohkan, apa nih jalan keluarnya gitu ya. Jadi dari teman-teman mempelajari materinya, teman-teman mulai mengasah pikiran teman-teman untuk bisa merekomendasikan solusi dari permasalahan yang dimunculkan. Nah, itu semua harus berdasarkan konsep dan metode-metode untuk memecahkan persoalan yang berjalan dengan manajemen sumber daya manusia. Di sini juga ada bahan kajiannya, ada 12 materi yang akan dibahas dalam 1 semester ke depan, karena kita ada 14 pertemuan, jadi nanti ini akan dibahas selama 1 semester, kemudian nanti akan ada beberapa tugas yang diharapkan dapat menunjang pemahaman teman-teman dalam konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, ini capaian untuk pertemuan pertama kita. Kelihatan nggak ya? Apa terlalu kecil? Kelihatan ya? Oke, di sini untuk minggu pertama sub CPMK-nya adalah diharapkan teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan dan mengidentifikasi perspektif manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengertiannya sampai aktivitasnya. Ya, jadi apa sih manajemen sumber daya manusia itu nanti akan kita bahas, kemudian apa saja aktivitas di dalamnya. Kalau teman-teman nanti masuk ke dalam dunia kerja, oke, teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, pasti ada beberapa bagian. Dan industri apapun itu pasti ada manajemen sumber daya manusia di dalamnya. Jadi sepenting apa sih manajemen sumber daya manusia, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi ruang lingkupnya, nah itu nanti kita bahas dalam 1 semester ke depan. Terus kita juga akan membahas mengenai fungsi yang pertama. Nih, di sini kita akan bahas fungsi yang pertama, yaitu perencanaan yang ditelurkan melalui proses analisis pekerjaan yang tadi sudah saya perlihatkan untuk slide pertamanya. Kita akan membahas apa itu analisis pekerjaan, kemudian dokumen apa yang dilahirkan dari analisis pekerjaan itu. Oke, nanti kita akan diskusi bentuknya, akan ada tanya jawab juga, dan akan ada tugas di sini ya, yang bobotnya cukup besar, yaitu 10%. Oke, kita bahas ke RTM-nya. Oh, masih loading ya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini nanti bobot penilaiannya, jadi cukup besar untuk bobot kehadiran. Jadi diharapkan teman-teman bisa memaksimalkan kehadirannya sebanyak 20%, nanti ada tugasnya 25%, terus nanti kita ada UTS ya, 25% dan juga UAS 30%. Tapi UTS dan UASnya ini nanti bentuknya project, jadi teman-teman akan diminta membentuk kelompok, kemudian nanti akan mengerjakan project yang diinstruksikan. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut untuk penjelasan tugasnya. Masih loading ya teman-teman.
Nah, ini. Ya, tugas pertamanya adalah di minggu kedua, nanti teman-teman diminta untuk membedah atau melakukan analisis pekerjaan, yang nanti akan kita bahas materinya. Nah, nanti analisis pekerjaan ini akan melahirkan 2 dokumen, yaitu dokumen deskripsi pekerjaan dan juga dokumen spesifikasi pekerjaan. Tugas ini diberikan deadline 1 minggu, jadi minggu depan setelah pemberian tugas ini, teman-teman harus mengumpulkannya. Nanti akan saya berikan linknya, teman-teman submit di sana, tapi bentuknya bentuknya individu. Oke, untuk tugas yang ini bentuknya individu, jadi nanti teman-teman mencari objek penelitiannya, salah satu perusahaan yang mungkin teman-teman punya link. Nah, kita bedahlah, kita lakukanlah analisis pekerjaan di sana. Oke? Jadi udah mulai merancang ya, kira-kira mau menargetkan perusahaan mana gitu ya, untuk bisa melakukan analisis pekerjaan. Oke, itu tugasnya. Kita langsung masuk ke materi ya. Oke, tadi saya sudah nyebut berkali-kali analisis pekerjaan, deskripsi, spesifikasi pekerjaan. Ada yang pernah dengar nggak? Sebelum kesini nih, sebelum masuk kelas ini, ada yang pernah dengar istilah-istilah ini nggak? Analisis sudah ya. Masing-masing udah, tapi kalau dijadiin satu bingung ya. Oke. Jadi analisis ini adalah untuk mencari tahu kira-kira di dalam suatu perusahaan itu butuh bagian apa aja ya. Gitu kan, ini perusahaan nih. Pasti ada struktur organisasinya, bener nggak? Misalnya begini strukturnya. Ini di atas direktur gitu ya. Terus ada bagian-bagiannya nih, ada divisi manajemen pemasaran misalnya, divisi manajemen SDM, divisi manajemen keuangan, macam-macam. Nah, kemudian ini akan ada anaknya lagi nih. Bagian-bagian di bawahnya yang melaksanakan tupoksinya. Oke. Nah, peran-peran yang ada di lingkaran-lingkaran ini mengerjakan apa, kemudian siapa saja yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis pekerjaan. Jadi, misalnya di sini direktur. Kita bedah nih, kita analisis direktur ini tugasnya apa aja. Oke, kita bedah tugasnya apa. Kemudian siapa yang menjadi direktur di sana? Siapa nih dalam artian butuh gelar apakah, butuh pendidikan seperti apa, butuh pengalaman seperti apa untuk bisa menjadi direktur di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu yang mau kita analisis. Nah, tugasnya apa saja? Ini adalah dokumen dari deskripsi pekerjaan. Jadi kalau nanti teman-teman diminta untuk buatlah deskripsi pekerjaan. Nah, berarti teman-teman membuat dokumen yang berisi tentang tugas-tugas dari setiap peran yang ada di perusahaan. Oke ya. Kemudian siapa? Ini adalah hasil dari dokumen spesifikasi pekerjaan. Jadi kalau nanti teman-teman diminta buat dokumen spesifikasi pekerjaan, berarti teman-teman membreakdown, menurunkan lagi kira-kira orang seperti apa yang bisa duduk menjadi direktur di perusahaan tersebut. Misalnya, syarat pertama biasanya kalau syarat jadi direktur apa sih? Umur. Apa umurnya misalnya gimana? Harus sudah berpengalaman gitu ya, dari usia, kemudian pengalamannya. Pendidikan perlu nggak pendidikan? Perlu ya, pendidikan. Terus apa lagi? Kompetensinya, skillnya, semua ya, itu semua masuk dalam kategori spesifikasi yang dibutuhkan. Kayak teman-teman deh kalau misalnya mau beli handphone, ada spek-spek tertentu kan yang perlu kalian tahu. Misalnya yang suka fotografi, oh cari yang kameranya oke, gitu kan. Atau yang suka musik, oh cari yang speakernya bagus gitu. Nah, itu dalam memilih orang yang duduk di dalam peran-peran ini pun juga gitu. Kita perlu tahu spesifikasi seperti apa yang layak. Jangan sampai kita taruh orang di sini tapi dia nggak bisa kerja sesuai dengan perannya. Gitu. Itu untuk dokumen spesifikasi.
Kalau dokumen deskripsi tadi kan mau mencatat apa saja tugasnya kan. Nah, biasanya tugas direktur apa? Memimpin. Apalagi? Membuat keputusan. Apa tadi? Mengatur, membuat keputusan. Apalagi? Melakukan koordinasi, benar nggak? Oke. Nah, kira-kira tugas ini yang perlu dilakukan oleh seorang direktur, maka dibuatlah dokumen deskripsinya. Oke, nah dari kedua dokumen ini adalah hasil dari proses analisis kita. Jadi kalau analisis ini adalah sebuah proses, deskripsi dan spesifikasi pekerjaannya adalah sebuah dokumen. Oke, nanti saya akan jelaskan, akan berikan contoh, apa sih contoh deskripsi pekerjaan, apa sih contoh dokumen spesifikasi pekerjaan, biar teman-teman mungkin lebih punya gambaran. Jadi pada saat nanti mengerjakan tugas, teman-teman bisa, oh kayak gini ngerjainnya. Karena capaian pembelajaran kita adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami elemen fungsi-fungsi MSDM. Di materi yang hari ini, bahan kajiannya ada 4. Pengertian analisis pekerjaan, tadi udah kita bahas, udah ada gambaran ya. Terus yang kedua, metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Nah, dalam proses membuat 2 dokumen ini, gimana cara ngumpulin informasinya biar tahu tugasnya direktur nih apa aja, kemudian spek untuk menjadi direktur nih seperti apa. Nah, informasi-informasi itu kita bisa dapat melalui metode apa juga akan kita bahas. Yang ketiga, baru teman-teman diminta untuk menuliskan dokumen deskripsi pekerjaan dan juga menuliskan dokumen spesifikasi pekerjaan. Nah, ini tadi definisinya udah kita bahas ya. Berarti sekarang ke caranya. Caranya dengan melakukan wawancara. Teman-teman bisa melakukan wawancara ke direktur yang sebelumnya. Bapak tugasnya apa? Kemudian ruang lingkup kerjaannya apa? Ngapain aja gitu. Kalian bisa melakukan wawancara. Atau kalian bisa menyebarkan kuesioner jika orang yang menjadi narasumbernya banyak. Karena kan kalau wawancara kita butuh waktu banyak ya. Misalnya kita mau wawancara 10 orang, satu orang kita wawancara 10 menit, berarti kita butuh durasi yang panjang. Sedangkan kalau kuesioner kita sebar aja, terus nanti hasilnya kita minta, kita rekap datanya. Terus yang ketiga, observasi. Apa itu observasi? Meneliti, mencari, melihat gitu ya, melihat kira-kira si Pak Direktur ini dari pagi sampai sore apa sih kegiatannya. Betul. Kemudian dicatat, dilakukan dokumentasi pada bentuk deskripsi pekerjaan. Yang keempat adalah catatan laporan partisipan. Jadi ini bentuknya adalah laporan harian dari setiap peran-peran ini. Hari ini tuh ngapain aja, terus tanggal sekian ngapain aja. Nah itu kita rekap, kita jadi punya gambaran, oh ternyata direktur tuh aktivitasnya begini ya setiap harinya. Gitu. Nah ini adalah cara untuk bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut. Oke, ini tadi ya, kenapa sih kita harus melakukan analisis pekerjaan? Yang pertama, untuk apa? Merancang kebutuhan sumber daya manusia masa depan. Kita jadi tahu rancangan kebutuhan SDM di masa yang akan datang, karena kita sudah punya dokumen-dokumen ini. Gitu. Terus untuk merancang pendidikan dan pelatihan. Kalau misalnya spesifikasinya pengalamannya 10 tahun. Terus abis itu berarti kita harus upgrade nih, karena yang ada sekarang kandidatnya baru 3 tahun pengalamannya. Mungkin kurang nih kompetensi di bagian A, B, C gitu ya. Gimana cara mengupgrade-nya? Dengan cara merancang pendidikan dan pelatihan. Terus dokumen ini juga bisa untuk penempatan karyawan. Penempatan karyawan artinya mau di sebelah mana nih? Misalnya Amir. Oke, Amir nih posisinya mau di sini, di sini, di sini, atau di sini. Berdasarkan data ini. Oke, terus yang terakhir untuk merancang kompensasi. Jadi kita bisa tahu kompensasi yang tepat buat Amir itu berapa ya? Dari mana? Dari ini. Apa yang dilakukannya? Kan jadi ketahuan ya beban kerjanya tuh besar apa kecil ya? Kira-kira kalau kita kasih kompensasi sekian layak atau enggak ya? Gitu. Oke. Nah ini informasi-informasi yang harus tertera di
dokumen analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan juga spesifikasi jabatan. Contoh dokumennya seperti ini. Nah, jadi ada nama jabatannya, fungsinya apa, tugas-tugasnya apa, wewenangnya apa. Nah, beban dokumennya ada di sini nih. Kalian harus menjelaskan tugasnya apa saja. Ya, nanti teman-teman boleh milih jabatannya apa yang kalian pahami apa saja tugasnya di jabatan tersebut. Dokumen yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Sama, intinya persyaratan yang menjelaskan petugas yang akan duduk dalam pekerjaan tersebut. Pendidikannya apa, pengalamannya bagaimana. Nah, ini semua adalah informasi yang perlu muncul di dalam dokumen spesifikasi pekerjaan. Oke, terakhir sebelum kalian akhirnya mengerjakan dua tugas ini, coba mungkin satu pertanyaan yang perlu saya lempar ke kalian. Jadi, apa manfaat analisis pekerjaan? Manfaatnya kita jadi tahu lebih detail dalam pekerjaannya yang sedang kita analisis. Iya, betul. Kita jadi lebih tahu tugasnya apa aja, ya kan, melalui dokumen deskripsi pekerjaan. Kemudian kita jadi tahu bagaimana orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut melalui dokumen spesifikasi pekerjaan. Oke, ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini? Silakan. Biasanya kita ambil datanya kualitatif. Keduanya, karena perlu kombinasi datanya ya, gitu. Kombinasi datanya untuk bisa akhirnya melahirkan dua dokumen ini. Karena ini adalah dokumen di fungsi perencanaan MSDM, fungsi yang pertama. Jadi memang datanya yang dibutuhkan banyak. Jadi memang kombinasi antara kualitatif dan juga kuantitatif. Ada lagi? Untuk menganalisis atau observasi ini tugasnya harus yang sudah ber-CV atau PT atau yang freelance juga boleh kita wawancarai. Boleh. Yang freelance juga suatu struktur organisasi juga kan? Iya, betul. Boleh. Karena memang informasi-informasi itu kan nggak langsung kita dapatkan terus langsung kita taruh dalam bentuk dua dokumen ini ya. Pasti perlu kita telaah lagi, makanya disebut juga dengan analisis pekerjaan. Jadi sumber informasinya, informannya dari mana saja nggak ada masalah. Yang penting mereka pernah mengerjakan hal tersebut, pernah berkontribusi atas nama jabatan-jabatan ini, peran-peran ini. Gitu. Oke, clear? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, berarti teman-teman diminta untuk mengerjakan dua dokumen ini, deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Kemudian untuk kuis ini juga silahkan diakses melalui MyDesk, ya, melalui elearning.bsi.ac.id. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.